Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman ya Nanti kalau di dalam surah An-Nur ayat kalau 63, chat aja ya di chat ya. "Falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amrih." Tinggal start. Ya Hendaklah saya stop. Ya berhati-hati 1, 2, orang-orang yang 3. menyelisihi perintahnya. Perintah siapa? Yakni ayat Rasulullah Ya. sallallahu alaihi Tinggalin ya. wasallam. Yakni dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi Ya. wasallam. Sabilihi huwa wa minhajihi wa tariqatihi wa sunnatihi wa syari'atihi. Yakni dari jalan yang ditempuh Rasul, minhajnya Rasul, tariqahnya Rasul, sunnahnya dan syariatnya Rasulullah. Hati-hati menyelisihi jalan, manhaj, tariqah, sistem maupun syariat yang dibawa Rasul. Fatuzanul aqwalu wal a'malu bi aqwalihi wa a'malihi. Maka perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan itu hendaknya ditimbang, distandarisasi, diukur. Standarnya adalah perkataan Rasul dan perbuatan Rasul. Fama wafaqa dzalika qubila. Apa saja yang sesuai dengan perkataan maupun perbuatan Rasul itu diterima. Wa ma khalafahu fahuwa mardudun ala qailih wa fa'ilih. Apa saja yang menyelisihi dari perkataan maupun perbuatan Rasul, maka itu ditolak. Ditolak. Kainan mangkana ya, siapapun yang berkata itu, yang melakukan siapapun. Ini dalam Islam begitu. Terus apa yang harus dihati-hati? Falyahzar wal yahsya man khalafa syari'ata Rasul. Hati-hati dan takutlah siapa saja yang menyelisihi syariatnya Rasul. Batinan au zahiran, baik secara batin maupun zahir. Hati-hati. Antusi bahum fitnah. Hati-hati kalau mereka ditimpa fitnah. Fitnah di sini bukan berarti digebukin atau ditelanjangin, bukan ya. Fitnah di sini maksudnya oleh Imam Ibnu Katsir yakni fi qulubihim. Fi qulubihim. Fitnah ada dalam hati mereka. Apa yang muncul dari hati mereka? Min kufrin, dari kekufuran, au nifaqin, atau jadi orang munafik ya, muncul sifat nifak ketika menentang, menyelisih Allah dan Rasulnya, au bid'atin, atau bid'ah. Ini penjelasan Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, tafsir Al-Qur'anul Azim. Bahaya menentang, menyelisihi Rasulullah, apalagi sampai mengharamkan untuk itu. Nah, ini di dalam kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam dikatakan at-ta'assi fil fi'li, meneladani perbuatan, bahwa antaf'ala misla fi'lihi, adalah engkau itu melakukan perbuatan seperti perbuatannya. Ala wajhihi ya, min ajli fi'lihi dan min ajli fi'lihi. Jadi ada 3 itu kata Imam Al-Amidi. Pertama mislu fi'lihi, yang kedua ala wajhihi, yang ketiga min ajli fi'lihi. Nah, ini 3 kunci yang ingin saya sampaikan mengutip Imam Al-Amidi. Faqauluna mislu fi'lihi, perkataan kami mislu fi'lihi. Jadi kalau mencontoh itu perbuatannya harus sama. Alasannya adalah li'annahu la ta'assi ma'a ikhtilafi suratil fi'li. Karena sesungguhnya tidak ada peneladanan kalau berbeda bentuk dari perbuatannya. Kal qiyam wal qu'ud. Seperti satunya berdiri, satunya duduk. Duduk ya duduk kalau meneladani, berdiri ya berdiri. Jadi bentuk perbuatannya itu sama. Itu baru syarat pertama meneladani Rasulullah. Meneladani perbuatan siapapun sebetulnya di sini, termasuk Rasulullah. Kemudian wa qauluna ala wajhi, dan perkataan kami ala wajhi maknanya adalah al musyarakah fi ghardi dzalikal fi'li wa niyyatihi.
adanya musyarakah, ya, bersamaan atau sama dalam hal apa? Tujuan perbuatan itu dan niatnya. Jadi perbuatannya kalau sudah sama, tujuan dan niatnya berbeda, nggak bisa dikatakan meneladani. Li'annahu la ta'asi ma'a ikhtilafil fi'laini. Nggak bisa dikatakan meneladani kalau adanya perbedaan dua perbuatan fi kauni ahadihima wajiban, ya. Yang satu itu wajib, wal akhar laisa biwajib. Yang satu tidak wajib, sama perbuatannya. Tapi yang satu ini menyatakan ini wajib, yang satunya enggak, maka tidak bisa dikatakan itu meneladani. Wa in ittahadat asurah, walaupun bentuknya perbuatan itu potretnya sama. Sama-sama berdakwah. Satunya niat dan tujuannya dapat amplop, angpau, dapat duit. Yang satu memang betul-betul lillahi ta'ala. Nah itu niat dan tujuan beda. Kalau meneladani Nabi ya berarti perbuatannya sama, niat dan tujuannya sama dengan niat dan tujuan Rasul. Konteks hukumnya juga sama. Kalau itu wajib ya kita lakukan itu dalam konteks kita melakukan kewajiban, bukan karena yang lain. Ini syarat kedua. Kemudian wa qauluna min ajli fi'lihi, dan perkataan kami dalam rangka perbuatan tersebut atau min ajli fi'li, li'annahu law ittafaqa fi'lu syakhsaini fi surah was sifah. Karena kalau seandainya bersesuaian sama perbuatan dua orang itu dalam bentuk dan sifatnya, walam yakun ahaduhuma min ajlil akhar, akan tetapi salah satu itu tidak dilakukan karena yang lain. Katifaqi jama'atin fi sholati zuhri masalan, seperti bersesuaiannya jamaah sholat zuhur, ya, au shaumi Ramadan, atau sama-sama kita ini puasa Ramadan. Ittiba'an li amrillahi ta'ala, puasa saya mengikuti perintah Allah, puasanya Kang Falah mengikuti juga perintah Allah. Fa innahu la yuqalu bi ta'assil ba'di bil ba'd, maka tidak dikatakan satu itu meneladani yang lain. Ustaz Falah meneladani saya misalnya dalam hal apa? Puasa Ramadan, itu kan sama-sama puasa. Enggak begitu, karena yang dilakukan Kang Falah itu melakukannya karena Allah. Saya juga karena Allah, bukan saya melakukan ini karena mengikuti Kang Falah, bukan. Jadi 3 syarat itu. Nah, ini bagannya itu beginilah. Nah, 3 hal ini. Jadi meneladani perbuatan Nabi itu ya syarat pertama harus semisal, yang kedua sama tujuan dan niat, yang ketiga karena memang mencontoh Rasul. Karena mencontoh Rasul, bukan karena yang lain. Oh ini karena ingin cepat selesai atau ini paling efektif, bukan begitu. Tapi memang meneladani Rasul. 3 syaratnya ini. Nah, kalau meneladani perkataan ini lebih sederhana. Walaupun tetap perlu pakai perangkat ilmu ya, perangkat ilmu usul fiqh itu. Bagaimana kalau meneladani perkataan? Ya berarti tinggal menjalankan sesuai dengan yang dituntut oleh perkataan itu. Apa maksud perkataan itu diikuti. Itu meneladani perkataan. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah.